Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu pertanyaan dalam Al-Quran, sederhana sekali tapi sangat menggugah, yang memerlukan jawaban yang pasti dan tegas dari kita, yaitu fa'aina tazhabun, hendak kemana kamu pergi? Jika seseorang ditanya mau pergian, hendak kemana kamu pergi, tentu dari satu pertanyaan tersebut terus terulang. Dengan siapa kamu pergi, apa tujuan kamu pergi, berapa lama kamu akan tinggal di sana, bawa apa, bekal apa untuk pergi tersebut. Demikian juga pertanyaan dari Allah. Ya. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab, hendak kemana kamu pergi? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban dan tidak ada jawaban yang tepat kecuali kita menjawab berdasarkan Al-Quran, yaitu ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah tempat kembali kamu semuanya. Al-Maidah ayat 48. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemana saja manusia pergi, baik keluar kota maupun keluar negeri, akhirnya manusia harus kembali menghadap kepada Rabb-Nya di hari akhir nanti. Dunia tidak bisa dijadikan tujuan hidup karena kenyataannya tidak ada manusia yang merasa cukup dengan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi. Ia senantiasa merasa kurang dan merasa tidak puas dengan kenyataan yang ada. Jadi sebetulnya dunia ini memang sarana hidup, bukan tujuan hidup. Seseorang yang di saat pagi-pagi sudah makan, ia akan ditanya, mengapa pagi-pagi sudah makan? Jawabnya biar kuat dan punya tenaga. Kemudian ditanya lagi, untuk apa kamu kuat? Untuk bekerja atau mencangkul di sawah? Kemudian ditanya lagi, untuk apa mencangkul? Kemudian dia menjawab, mau menanam padi. Kemudian ditanya lagi, untuk apa menanam padi? Jawabnya untuk makan. Untuk apa kamu makan? Jawabnya supaya kuat. Untuk apa kamu kuat? Jawabnya untuk nyangkul. Untuk apa kamu nyangkul? Jawabnya untuk menanam padi. Jadi terus menerus berputar, dan itulah memang gambaran dunia. Ternyata seperti diputar, ya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Karena itu hendaklah manusia sadar bahwa harta dan kekayaan bukan tujuan hidup, tetapi sarana hidup untuk beribadah. Akhir dari perjalanan hidup manusia harus kembali menghadap Allah dan pulang ke haribaannya. Dengan demikian sebetulnya dunia tidak bisa dijadikan tujuan. Misalnya dalam surat Al-Hadid dikatakan, yang artinya bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melelahkan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta kedudukannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid ayat 20. Kemudian Rasulullah pernah bersabda dalam satu kesempatan, "Lau kana li ibni Adam wa idyani min malin la abtagha lahuma salisan wa la yamlau jawabni Adam illa turab." Kalaulah anak Adam memiliki dua lembah harta, pasti ia akan mencari lembah ketiga dan tidak akan memenuhi mulut ibnu Adam kecuali maut. Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam satu kesempatan lagi Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, tidaklah kamu malu dengan Allah?" Mereka berkata, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mengumpulkan harta yang tidak akan kau makan, mengangan-angan apa yang tidak akan terlaksana,
dan membangun apa yang kau tidak akan tempati. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedangkan tujuan akhir itu adalah akhirat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Ayat berikutnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dengan siapa kamu akan pergi? Jawaban yang tepat adalah sebagaimana sabda Nabi, yabda'ul mayyita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan mengantar mayit 3 kelompok, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Tetapi yang 2 kembali lagi, yaitu keluarganya dan hartanya, dan tinggal yang 1, keluarganya dan hartanya akan kembali lagi, dan tinggal amanah yang terus menyertai mayit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menggugah kita bahwa harta yang kita kumpulkan sejak lama dengan penuh keluh kesah dan kerja keras akhirnya ditinggalkan dan tidak ada yang mengikutinya kecuali kain kafan saja. Demikian juga keluarga, anak, istri yang kita cintai akhirnya meninggalkan juga dan tinggal amanah yang terus menyertai dan mendampinginya, baik itu amal soleh maupun amal jahat. Seharusnya manusia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya dengan memperbanyak amal soleh, karena amal solehlah yang akan menyelamatkan dirinya. Ini sebagai peringatan bagi kita. Kemudian pertanyaan ketiga, bekal apa yang telah kamu persiapkan? Tentu saja harus mau bekal yang cukup, karena kekurangan bekal dalam suatu perjalanan akan menderita dan belum tentu ada orang yang mau membantunya. Bekal yang untuk menuju hari akhirat yang tiada ujungnya, tentu saja bekal yang terbaik adalah bekal yang dipesankan Allah dalam firman-Nya. Wa tajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah 197. Kemudian dalam surat berikutnya, surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat pertama tadi dalam surat Al-Baqarah menunjukkan bahwa bekal ketakwaanlah yang paling utama untuk dijadikan bekal menghadapi kehidupan yang abadi. Sedangkan ayat kedua surat Al-Kahfi tadi menunjukkan bahwa siapa yang akan menghadap Rabb-Nya, persiapkanlah amal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kemudian pertanyaan keempat sebagai intibar bagi kita, berapa lama kamu akan tinggal di sana? Perjalanan manusia di dunia pasti ada batasnya. Apakah 10 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Demikian juga perjalanan hidupnya pasti berakhir dengan kematian. Mereka yang berumur panjang paling sampai 100 tahun akhirnya juga mati juga. Sedangkan kehidupan di hari akhir kekal dan abadi, tiada ujungnya.
Orang yang meraih kebahagiaan, mereka akan kekal dan abadi di surga dengan segala kenikmatannya. Sementara orang yang kafir akan kekal di neraka dengan segala penderitaannya. Hukuman penjara di dunia paling lama 15 sampai 20 tahun atau penjara seumur hidup. Sementara di neraka bukan 1000 tahun atau 1 tahun atau 1 juta tahun, tetapi abadi, tiada ujungnya. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dalam surat Al-A'raf, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah akan kekal abadi di neraka, dan mereka yang beriman dan beramal saleh akan kekal abadi di surga. Pertanyaan kelima, adakah orang yang dapat dimintai pertolongan di sana? Jawabnya adalah firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yubni. Surat Al-Baqarah. Pada hari ketika manusia lari dari segalanya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Kemudian dalam surat Asy-Syura selanjutnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman, di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta dan anak tidak dapat diandalkan kecuali hati yang bersih dalam pengabdian diri kepada Allah. Bapak, ibu, anak, dan saudara mempunyai kesibukan masing-masing untuk mempertanggungjawabkan dirinya kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin ahli Jumat yang berbahagia, pertanyaan ke-6, sudahkah kamu ikhlas dalam beramal? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Demikian sudah dalam surat Al-Bayyinah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian sabda Nabi, sesungguhnya nilai amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh atau karena istri yang ingin dia nikahi, maka nilai hijrahnya itu tergantung kepada apa yang dia niat berhijrah. Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam berbagai kesempatan. Mu'adz bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Nabi menjawab, berikhlaslah dalam beragama, maka cukup bagimu walau amal yang sedikit. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama akan diadili di akhirat adalah laki-laki yang mati syahid
Kemudian didatangkan dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang akan diberikan, dan ia pun mengetahuinya. Allah bertanya, apa tujuan engkau mengamalkan hal itu? Ia menjawab, aku berperang karenamu sampai aku mati syahid. Allah menjawab, bohong. Kamu sesungguhnya berperang agar disebut pahlawan. Kemudian dikatakan dan diperintahkan untuk diseret wajahnya ke neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim, dan seorang laki-laki yang diberikan keluasan harta dan diberikan bermacam-macam kekayaan, kemudian dia dihadapkan dan diperlihatkan nikmatnya, dan dia pun mengetahuinya. Allah bertanya, apa tujuan kamu mengamalkan hal itu? Ia menjawab, tidak aku dapatkan jalan atau peluang untuk berinfak kecuali aku infakkan semata-mata karenamu ya Allah. Allah menjawab, bohong. Tetapi kamu lakukan agar terkenal seorang dermawan. Kemudian dikatakan dan diperintahkan untuk diseret ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dan terakhir adalah pertanyaan ketujuh. Sudahkah amal Anda cocok dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah? Ini sangat penting. Rasulullah berkata, man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah kami, maka amalnya pasti ditolak. Ini perlu kehati-hatian dari kita dalam beramal beribadah. Ukuran baik itu bukan ukuran umum masyarakat atau ukuran dari pribadi, tapi kita tinggal mencontoh uswah saja dari Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita suka bersusah payah berpikir, beristihad, padahal sudah ada uswah yang bisa ikuti dan sederhana kalau kita mengikuti uswah dari Rasulullah dalam hal beribadah. Satu kaum yang aku kenal mereka dan mereka kenal aku, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka, maka aku berkata, ya Allah, mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan, hai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maksudnya diadakan ibadah yang diadakan. Aku, Nabi berkata, jauh-jauhlah bagi orang yang mengubah agama setelahku. Kemudian Rasulullah bersabda, menurut Fudail bin Iyad, sesungguhnya amal jika ikhlas tetapi tidak benar sesuai dengan sunnah, maka tidak akan diterima. Dan jika benar tetapi tidak ikhlas juga, tidak akan diterima, kecuali ia benar dan ikhlas. Kriteria ikhlas ialah yang semata karena Allah, sedangkan yang benar ialah yang cocok dengan sunnah. Demikianlah pertanyaan yang ada dalam Al-Quran, yang tentu saja kita harus mempersiapkan jawabannya. Bukan jawaban dengan lisan, karena lisan bisa berkelit, tetapi jawaban dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalam.